dan kaulah sareng ajunan sedaya terdeka pasti ingin syafaat Rasulullah di dunia wal akhirah. Amin. Ngami ditareka tetebuan kadinta sambutan sekali mahal kadinta bukti lantaran selera semuanya antara mereka yang lagi Muhammad dan kedua yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama masa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dengan suasana yang menggembirakan, suasana yang membahagiakan, dengan kesehatan yang sempurna. Yang kedua, selawat kita aturkan diri kita yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita mengenal Islam, kita menjadi orang yang mukmin dengan ajaran beliau yang sangat universal. Terima kasih atas kehadiran para ustaz yang menyempatkan diri hadir ke kafe ini. Rasa bahagia itu tentu sangat sempurna ketika kita menyaksikan anak didik kita, satu kita yang pelan dan pasti menunjukkan kemandirian, dan itu adalah bekal untuk menghadapi masa depan yang semakin para ustaz, para anak-anak saya semuanya, gegap gempita memperingati Maulid Nabi jangan hanya menjadi pepesan kosong, ya. Di mana-mana Maulid Nabi dirayakan dengan meriah, tapi ada beberapa hal substantif yang harus kita dapatkan, ya. Jadi bukan sekedar kumpul-kumpul. Kita ingat bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mau dipanggil oleh Allah ke keharibaannya, kita sudah dengar dan kita sejarah beliau bahwa beliau selalu mengingat umatnya. Nah, apakah kita selalu mengingat beliau? Jangan-jangan sholat kita lupa, ya. Sholawat kita tidak pernah kita lakukan untuk beliau. Padahal Nabi ketika mau wafat, mau meninggalkan dunia ini, beliau hanya titip umatku. Jadi itu harus menjadi perhatian, harus menjadi pemikiran kita. Jangan hanya semua yang menjadi ritual. Ritualitas tanpa spiritual itu kosong. Ritualitas tanpa spiritual itu kosong. Tidak ada nilainya sama sekali, ya. Jadi ritual yang hanya mengandalkan ketidakmampuan diri, ya, itu meninggalkan spiritualitas yang kosong. Nah, itu seharusnya kita cegah, ya. Jadi gembira Maulid ini, mari kita introspeksi diri, ya, untuk diri kita semuanya, bahwa Maulid Nabi telah menunjukkan kecintaan kita kepada beliau. Dengan cara apa? Dengan cara meniru semua tingkah laku beliau. Nah, dalam konteks intention kamil, ya, saya akan ambil satu saja mungkin tindakan Nabi atau Nabi yang lakukan, dan seakan-akan ini sudah mulai menghilang dari lingkungan banyak masyarakat, banyak orang. Apa itu? Satu saja, mungkin banyak
jadi pegangan kita. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau selalu sering berhalwat atau menyendiri untuk beribadah di Gua Hira. Jadi Nabi setiap hari beliau ke Gua Hira untuk berhalwat, untuk bermunajat pada Allah, untuk beribadah pada Allah sampai bekalnya habis. Nabi turun lagi, Nabi turun lagi, berbekal berhalwat lagi, disebutkan terus menerus sampai Nabi Nabi sampai akan menjadi Rasul ketika ada di Gua Hira dengan surat Al-Alaq itu, ya, itu. Nah, budaya berhalwat bisa dinisbahkan ke kita sebagai pendidik, sebagai santri, ya, sebagai orang tua atau wali. Santri. Saya bahas dulu dari santri dulu. Santri, ya, kalau ingin sukses harus tiru Nabi. Apa Nabi? Nabi itu sering bermunajat dalam kesendirian. Maka budaya bertahajud, ya, bertahajud untuk kalian mohon kepada Allah, apa cita-cita kamu, apa keinginan kamu, itu terus kamu menanyakan kepada Allah. Dan sebagai santri, ya, semua aturan yang diperlukan untuk kebaikan kalian dan halwat kalian itu dengan cara seperti itu, insya Allah akan menjadi sukses pada masa yang akan datang. Tidak usah memikir terlalu banyak. Maksudnya seperti ini, aduh makan nggak enak, aduh kiriman telat dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh kita harus bisa menghadapi itu, ya. Ada seorang yang besar mengatakan, kenapa dosa saya makannya cuma tahu tempe, itu pun tahunya hanya ditaruh dari kuah, ya, tempenya hanya digoreng. Saya tahu tempe. Apa kata beliau? Nanti buat anak saya nanti ketika keluar, ketika dia sudah menjadi orang yang hebat, ditugaskan ke tempat yang terpencil, dia hanya makan apapun, dia akan bisa. Nah, santri-santri kita seperti ini nih, anak-anak kita ini harus niru itu. Jangan mengeluh dengan keadaan di pondok. Pondok kita sudah sedemikian bagus untuk ukuran pondok yang lain. Mungkin Fazza itu mondok sebuah pondok yang bagus. Saya tanya kemarin, kamu makan apa nak? Kata saya, makan tahu ya. Tahu kayak apa? Ya tahu ya. Ada. Oh, gitu. Ini pondok yang bagus nih. Jam 4:30 asrama dikunci semua, tidak ada yang boleh masuk. Jadi jam 7 sampai jam 3:30 formal, sholat asar, ambil untuk dirinya, grup kita dan sebagainya. Sekali makan sampai jam 3:30 tidak boleh balik ke pondok. Itu cara berhalwat santri. Jadi anakku berjual seperti Nabi Muhammad SAW. Berbuat seperti itu. Jadi harapkan kita interpretasikan, kita reinterpretasikan atau kita reaktualisasikan dengan cara seperti itu. Ya. Kalau Nabi, tiru Nabi dengan cara seperti itu. Nabi lapar, Nabi sering berdoa, Nabi beribadah, menyendiri untuk bisa beliau. Kalau Nabi gak berhalwat, tidak akan jadi Nabi beliau. Dengan cara bersungguh berhalwat, akhirnya beliau jadi Rasul, menjadi pemimpin besar kita sampai sekarang. Ini untuk santri. Ya. Yang kedua, memperhatikan salah satu dari santri. Cara berhalwat pada santri adalah dengan cara terus mendoakan anak-anaknya.
pendidikan ada 3 sinergisitas: pondok, pendidik, santri. Ada Pak, karena wali santri. Wali santri jangan sekedar mendidik anaknya, tidak. Anak bu, pondok pesantren bukan tempat pendidikan anak, itu harus diangkat. Tapi adalah tempat menggodok anak untuk menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah. Dengan apa wali santri? Ibu, bapak, dengan cara mendoakan terus menerus anak-anaknya. Empat, kalau perlu pasain puasa dengan anaknya. Berpuasa, berhalwat, nyokot ke Allah. Ini halwatnya orang tua. Orang tua. Jadi pondok bukan tempat tapi tempat membodohkan. Pasrahkan anak ke pondok. Ya Allah, akan baik-baik saja. Doakan di rumah, doakan di rumah. Tiap malam, Senin Kamis apasa demi kesuksesan anak. Saya dulu ada salah satu anak yang berat, karena ingin jadi dokter, pengen jadi dokter. Saya puasa 40 hari tanpa henti untuk memastikan anak saya lulus. Kenapa? Karena halwat orang tua dengan cara seperti itu, tidak yang lain. Jadi mohon jadi perhatian ke orang tua, ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, halwatnya para ustadz asatidz, bahwa para ustadz dan asatidz dan ustadzah di sini adalah untuk pengabdian demi kebesaran, demi cita-cita, demi tercapainya apa yang dicita-citakan oleh anak-anak dan cita-cita pondok pesantren. Pengabdian ini penting, ya, ketika sekarang sudah tereduksi, banyak hal tereduksi sudah tergerus oleh hal-hal yang berbau dunia, oleh hal-hal yang berbau yang bukan substansi lagi. Mungkin kemarin Ustaz Afif bercerita bagaimana keadaan di luar. Kita tidak seperti itu. Kita harus merasa bahwa kita berjuang. Nabi sukses karena berjuang. Para asatidz di sini bisa sukses anak didik kita dengan cara berjuang. Pondok kita akan sukses dengan cara kita berhalwat kepada Allah, mendoakan pondok kita, bukan pengajar tidak, bukan sekedar mendapatkan sesuatu hal duniawi tidak, tapi dengan cara mendoakan pondok kita akan menjadi pondok yang hebat, yang besar, akan menurunkan banyak generasi yang baik, generasi ulama yang besar, menjadi entrepreneur yang hebat, menjadi profesional yang amanah, ya, dan pemimpin yang amanah juga. Itu kita jangan lupa bahwa para asatidz datang sini adalah ingin menciptakan generasi-generasi emas yang itu akan menjadi penopang kehidupan bangsa dan negara kita. Ini halwatnya kita sebagai seorang asatidz, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Jadi 3 pilar ini kalau berhalwat benar-benar, ya, maka anak didik kita benar-benar akan menjadi generasi yang hebat pada masanya. Mari itu menjadi budaya kita. Doakan anak didik kita. Jangan lupa bahwa setiap kalian para asatidz tahajud, doakan ketika para sholat, doakan anak-anak kita. Fatihah anak-anak kita. Kirimkan Fatihah untuk mereka. Dengan kita lupa bahwa di dada kita sebenarnya sudah tertera, sudah terpandai nama Zanu, nama Ilham, nama Faisal, nama Alif, nama Faisal. Itulah terukir dari kita, pada hati kita untuk terus memanjatkan doa-doa untuk mereka. Ya. Itu penting. Budaya halwat ini. Jadi kesuksesan bisa lahir dari budaya halwat.
Kalau tidak salah Nabi Rasulullah uswatun hasanah. Banyak contoh-contoh lain sebenarnya yang bisa kita bahas pagi ini, tapi saya ambil satu saja, bahwa berkhawat menyendiri dengan cara berdoa, dengan cara memohon kepada Allah, maka tersingkap semua pintu-pintu langit kita. Yakin bahwa pintu-pintu langit akan tersingkap. Berdoa dengan sungguh-sungguh demi anak kita, demi pesantren kita, demi kehidupan kita, demi anak-anak biologis kita, dan demi masyarakat kita di masa depan. Seperti itu. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya berikan para baca siang dan untuk putar kalian yang maksudnya setelah selesai aku permusuhan doa saya berikan saja Al-Ustaz Afif Taminul Haq Isbulan betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Katsiran wa katsiran. Hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidana ya rabbana ta'ala wa yabghi lana bi'awni subhanahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli Saya seno to Pak. Iya. Oh, kita.